Baiklah, perkenalkan nama saya Grison Gister. Halo, saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Batam semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan Equity Report tahun 2024 yang mana menjelaskan analisis keuangan daripada PT Garuda Food Putrajaya Putri terbuka tahun 2019 hingga 2023, di mana ada hal-hal yang perlu pertama diketahui. Yang pertama adalah current price, di mana current price daripada saham daripada Garuda Food itu sendiri ada 404 rupiah per lembarnya dengan 52 weeks high yang mencapai 464.000. Maksud saya 464 rupiah per lembarnya dengan market capitalization-nya itu mencapai 15,1 miliar dan rekomendasinya itu adalah membeli. Kenapa saya memberikan alasan membeli? Itu akan saya jelaskan nantinya pada penjelasan dari analisis rasio keuangan dan lain sebagainya mengenai keuangan daripada PT Garuda Food ini sendiri. Nah, baik sebelum kita masuk ke dalam hal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih PT Garuda Food ini. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka atau dalam kode sahamnya di IDX itu adalah GOOD, adalah perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman, di mana mereka memproduksi berbagai macam makanan seperti kacang, biskuit, wafer, hingga minuman jelly dan susu. Salah satu merek terkenalnya itu ada Gary, Chocolatos, dan hingga pada saat ini ada Clevo, yang mana perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1990, menjadi bagian daripada Tudung Group. Nah, kita langsung masuk saja ke profil perusahaan daripada perusahaan ini sendiri. PT Garuda Food ini terdiri dan didirikan pada tahun 1994. Namun, usahanya sebagai perusahaan makanan dan minuman ini sudah dimulai sejak tahun 1979 dengan nama PT Tudung Putrajaya atau TPJ. TPJ pada saat itu memproduksi tepung tapioka dan juga memproduksi berbagai jenis kacang pastinya karena perusahaan ini berdiri di daerah yang mana daerah itu merupakan Pati Jawa Tengah yang terkenal dengan kacangnya, dan mana kacangnya itu sendiri merupakan kacang tanah dengan merek kacang garing Garuda yang sekarang kita kenal dengan kacang Garuda. Baik, PT ini melakukan IPO atau penawaran umum perdananya secara publik itu pada tanggal 10 Juli 2018 dengan menerbitkan 762 juta lembar saham biasa dengan harga penawaran pada awalnya itu 1.284.000 per saham. Yang mana selanjutnya perusahaan ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GOOD atau GOOD. Kegiatan usaha yang dihasilkan ini merupakan bagian daripada informasi perusahaan seperti yang tadi telah saya sampaikan, di mana mereka bergerak pada produksi makanan dan minuman. Kita lanjut saja langsung ke struktur pemegang saham, di mana struktur pemegang sahamnya itu sendiri, itu yang paling besar adalah HSBC CMB ISA Hormel Food yang menguasai sebesar 11,1 juta saham, ini 30,17%. Ini merupakan angka yang luar biasa, dan pastinya untuk masyarakat umum sendiri yang memegang saham kurang dari 5% itu menguasai 8,8 juta saham atau sekitar 23,8% daripada total saham perusahaan. Dan saat ini saham daripada Good ini sendiri tersebar atau beredar sebanyak 36,897 juta saham dengan struktur pemegang saham menunjukkan kombinasi yang luar biasa daripada ini sendiri dari PT Garuda Food. Lanjut kita masuk ke aksi korporasi, di mana dalam 5 tahun terakhir dari 2019 hingga 2023 PT Garuda Food telah melakukan banyak aksi korporasi, dan salah satu aksi mereka itu adalah bagaimana mereka terjun langsung ke dunia lapangan untuk mempromosikan dan juga pasti melakukan hal-hal lainnya. Nah, tapi ada hal yang perlu kita catat, bagaimana mereka melakukan pembagian dividen dari 2019 hingga 2023. Teman-teman bisa melihat pada grafik yang telah saya tampilkan. Baik, selanjutnya PT Garuda Food ini juga menerima beberapa penghargaan, salah satunya adalah Trend Asia ESG Award 2023 dan penghargaan produktivitas para makarya 2023 yang menunjukkan keberhasilan dari perusahaan ini sendiri untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke jaringan bisnis. Teman-teman bisa lihat pada gambar, ini merupakan jaringan bisnis dan wilayah operasionalnya. Lumayan, bahkan sangat-sangat luas, di mana terdapat 280 grosir yang mencakup jaringan pelanggan itu sendiri, ada toko modern dan lain sebagainya. Lalu untuk analisis ekonomi global, saya menganalisis bagaimana perusahaan food and beverage ini menganalisis pada ekonomi global dan ekonomi lokal itu sendiri. Di mana ada hal yang menarik, yaitu
Persentase kontribusi food and beverage atau ekonomi food and beverage yang menyumbangkan pertumbuhan ke PDB itu sendiri itu mencapai angka 7%, di mana pertumbuhan PDB sektor makanan dan minuman ini mengalami peningkatan yang stabil, yaitu ada di angka 6% setiap tahunnya dalam pertumbuhannya itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana dengan analisis perusahaan yang menjadi alasan saya merekomendasikan untuk membeli saham ini? Yang pertama, kita menganalisis dari analisis rasio likuiditas, di mana ini ada tiga hal, yaitu ada current ratio, ada quick ratio, dan juga yang terakhir adalah cash ratio. Di mana dari current ratio ini sendiri, ini menunjukkan angka yang luar biasa, di mana memang sempat terjadi penurunan tahun 2021, itu disebabkan karena dampak daripada pandemik itu sendiri. Namun meningkat lagi kembali pada tahun 2022 dan 2023, ini menunjukkan tren yang luar biasa positifnya. Itu begitu pula dengan quick ratio dan juga pastinya cash ratio. Ini mencerminkan bahwa ternyata perusahaan siap dengan menghadapi berbagai tantangan dan juga pastinya siap untuk bertumbuh lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan rasio aktivitasnya? Rasio aktivitas daripada perusahaan ini saya analisis dalam tiga hal, yaitu ada receivable turnover, inventory turnover, dan total asset turnover, di mana dari tiga hal ini kita mendapati kesimpulan bahwa mengalami sedikit penurunan, tapi penurunan ini masih dalam angka yang wajar, di mana masih berada di angka 13,05, lalu juga inventory turnover-nya 6,05, dan total aset turnover. Teman-teman bisa lihat penjelasannya pada gambar di berikut. Baik, selanjutnya analisis rasio profitabilitas, di mana saya menghitung berdasarkan tiga hal, yaitu ada GPM atau Gross Profit Margin, Net Profit Margin, dan ROA atau ROA, Return of Asset, di mana kita bisa melihat terdapat juga penurunan, tapi pada tahun 2023 mengalami penaikan, yang mana penaikan ini jelas menunjukkan bahwa adanya upaya perusahaan dalam mengoptimalkan efisiensi produksi. Dan juga ada pada net profit margin itu sendiri. Net profit margin mengalami penurunan yang luar biasa pada tahun 2020-2021 dan naik lagi dengan luar biasanya secara signifikan tahun 2023. Lalu bagaimana dengan analisis rasio pasarnya? Saya menghitung dari tiga hal, itu ada earning per share, ada price earning, dan book value per share, di mana earning per share-nya itu sendiri itu ada di angka yang cukup stabil namun mengalami penurunan. Namun peningkatan pada tahun 2020 ini mencerminkan adanya perusahaan untuk memulihkan kinerja daripada profitabilitas yang tadi telah saya jelaskan di atas. Lalu price earning itu sendiri daripada perusahaan ini menunjukkan tren penurunan pada tahun 2019. Namun rasio ini meningkat signifikan pada tahun 2021 dan juga pada tahun 2023 menunjukkan penurunan, tapi ini menunjukkan bahwa terdapat valuasi saham menjadi lebih rasional seiring dengan pemulihan EPS yang tadi ada di atas atau earning per share-nya. Lalu selanjutnya book value per share, di mana book value per share ini menunjukkan tren peningkatan dari 374,75 pada tahun 2019 itu menjadi 66,67. Tren ini mencerminkan peningkatan nilai ekuitas perusahaan per lembar saham, yang menjadi indikasi bahwa perusahaan terus menciptakan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Lanjut kita masuk ke analisis rasio pasar, di mana analisis rasio pasar ini saya hitung daripada dua, yaitu ada debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Di mana debt to equity ratio ini menunjukkan bahwa tahun 2023 mencapai 0,090. Tren penurunan ini menunjukkan langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis utang dalam struktur modalnya. Ini menunjukkan angka yang cukup bagus pastinya. Nah, selanjutnya itu ada debt to asset ratio, di mana mengalami peningkatan 0,45 di tahun 2009 menjadi 0,56 pada tahun 2020. Ini melangsungkan bahwa adanya penurunan, tapi dengan nilai dar yang semakin rendah, perusahaan menunjukkan kemampuan yang lebih besar untuk membayar asetnya melalui ekuitas dan bukan melalui utang. Ini merupakan angka yang luar biasa bagus. Dan kesimpulan daripada analisis tadi dari PT Garuda Food ini, selama 5 tahun ini perusahaan menunjukkan kinerja yang cukup solid dengan berbagai aspek yang membutuhkan perhatian. Rasio likuiditas memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang cukup stabil,
Meskipun terdapat fluktuasi yang perlu dikelola lebih baik, tapi itu pastinya bisa. Dan rasio aktivitas juga menunjukkan efisiensi yang mulai meningkat pada pemanfaatan aset, meskipun terdapat penurunan perputaran piutang dan persediaan yang dapat mempengaruhi arus kas. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke analisis kinerja GOT, di mana saya menilai dari yang pertama itu laporan posisi keuangan, itu ada total aset, bisa dilihat aset meningkat 47,5% dari tahun 2019 menjadi 7,4 juta, di mana didukung pertumbuhan aset lancar sebesar 66,4 dan aset tidak lancar 35,2%. Selanjutnya ada liabilitas, di mana liabilitas itu meningkat 50,4 ke 7 dari tahun 2019. Nah, selanjutnya juga ada ekuitas, yang mana ekuitas ini mencatat peningkatan stabil sebesar 41,6% dalam 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa melihat gambar tabel yang telah saya sediakan dan juga grafik bagaimana total aset dan likuiditas itu sendiri perbandingannya, dan yang merupakan total perkembangan ekuitas dari 5 tahun terakhir. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi daripada perusahaan ini sendiri itu menjelaskan bagaimana sih perusahaan ini mendapatkan laporan laba ruginya, di mana saya menampilkan penjualan dan pendapatan usaha, terus juga beban pokok penjualan, bagaimana beban-beban penjualannya, dan juga laba usaha, dan juga laba neto setelah dikurangi oleh penghasilan pajak, di mana bisa teman-teman lihat bagaimana Garuda Food ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan yang luar biasa pastinya. Selanjutnya kita akan masuk ke proyeksi keuangan. Ini yang menjadi perhatian penting kita, di mana proyeksi keuangan daripada penjualan dan pendapatan daripada PT Garuda Food ini menunjukkan angka yang luar biasa stabilnya, di mana kinerja historisnya dari tahun 2019 dan 2023 menunjukkan pemulihan pertumbuhan konsisten menjadi dasar yang kuat proyeksi pertumbuhan di masa yang akan datang. Bisa dilihat bagaimana ketika saya melakukan forecast dari 5 tahun yang ada, untuk 3 tahun terakhir itu meningkat cukup drastis, bahkan dari tahun 2023 2026 itu meningkat hingga ke 1,11 triliun lebih. Dan pastinya ini menunjukkan kerja yang solid selama periode ini yang menghasilkan CAGR yang penjualannya yang meningkat juga pastinya. Selanjutnya ini kita bisa lihat penjualan dan pendapatan dengan proyeksi yang datang itu di tahun 2024 dan di tahun 2026. Selanjutnya ada Financial Distress Altman Z-Score, di mana berdasarkan analisis yang telah saya lakukan ternyata tahun 2021 itu mengalami penurunan yang cukup stabil, tapi masih mendekati dan menurun, dan pastinya mendekati zona abu-abu atau gray zone. Ini mengindikasi adanya potensi risiko keuangan yang perlu diwaspadai. Tapi pada tahun 2022 dan 2023, perusahaan ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Hal ini bisa dilihat dari Z-core-nya ini meningkat signifikan ke 3,1 hingga ke 3,7 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin sehat dalam meningkatkan atau mencerminkan perbaikan yang positif pastinya. Terus juga ada EVA atau Economic Value Added, di mana EVA daripada ini sendiri memang masih berada di angka negatif, bahkan tahun 2023 itu 368,20 miliar. Tren keseluruhan fluktuasi ini penurunan tajam sebelum sedikit pulih, tapi tahun ini sudah semakin pulih. Selanjutnya ini merupakan rekomendasi saya, itu merupakan alasan saya melakukan rekomendasi. Alasan saya itu mengapa teman-teman wajib membeli daripada saham ini sendiri adalah PT Garuda Food ini menunjukkan pertumbuhan yang solid dengan peningkatan penjualan kumulatif, lalu juga pemulihan laba bersih. Efisiensi operasional juga membaik, tercermin dari kenaikan margin laba bersihnya yang naik, laba usaha yang tumbuh hingga 780 juta rupiah pada tahun 2023. Ya, meskipun EVA masih negatif, tapi Atmanzi skornya meningkat dari 3,1 pada tahun 2019 ke 3,7 pada tahun 2023, mengindikasi bahwa kondisi keuangan yang lebih sehat, jauh lebih baik, dan jauh dari risiko keberangkutan. Proyeksi penjualan dan laba bersih tahun 2024 dan 2026 juga menunjukkan pertumbuhan stabil dengan CAGR-nya itu penjualan dari 6,39 dan laba bersih 8,26%. Secara keseluruhan dengan prospek pertumbuhan yang positif dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, gue tetap menjadi pilihan investasi yang baik. Baik, sekian video saya. Terima kasih. Sampai jumpa.
Enggak. Iya, emang itu aja.